Inframerah adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari gelombang radio. Sinar inframerah ini dihasilkan oleh getaran atom-atom dalam suatu molekul. Getaran atom-atom dalam suatu molekul ini akan memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi yang khas, yaitu masih berada dalam daerah inframerah. Sinar inframerah ditemukan oleh Sir William Herschel, yaitu seorang astronom asal kerajaan Inggris yang pada saat itu melakukan penelitian untuk mencari penyaring optik yang akan digunakan untuk mengurangi pencahayaan atau mengurangi kecerahan gambar matahari dalam tata surya teleskop. Sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa. Yang kedua, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik dapat mengalami polarisasi. Yang keempat, gelombang elektromagnetik dapat mengalami difraksi. Yang kelima, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan. Yang keenam, gelombang elektromagnetik dapat mengalami interferensi. Yang ketujuh, gelombang elektromagnetik dapat mengalami lenturan. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang kedelapan, arah rambat gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet, tetapi dibelokkan oleh medan gravitasi. Pertama, inframerah jarak dekat contohnya digunakan pada alat negatiskop, yaitu alat untuk mencerahkan pandangan saat malam hari. Yang kedua, inframerah jarak menengah contohnya digunakan pada alat sensor alam. Yang ketiga, inframerah jarak jauh contohnya digunakan pada beberapa alat kesehatan. Radiasi sinar inframerah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada bidang kesehatan. Sinar inframerah dalam bidang kesehatan dapat bermanfaat untuk yang pertama, meningkatkan metabolisme, meningkatkan molekul air dalam tubuh. Yang kedua, mengembangkan pH dalam tubuh. Yang ketiga, meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Yang keempat, dapat mendeteksi sirkulasi darah, kanker, atau radang sendi. Kedua, yaitu di bidang komunikasi. Sinar inframerah dalam bidang komunikasi dapat dimanfaatkan dalam yang pertama untuk pencitraan pencahayaan seperti pada night scope. Yang kedua, untuk pengontrol jarak jauh. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi jarak dekat seperti pada remote TV. Yang keempat, untuk satu standarisasi komunikasi tanpa kabel, yaitu untuk transfer data antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Sinar inframerah juga memiliki sensor inframerah yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam bidang keruangan, inframerah yang dipancarkan dalam bentuk sinar inframerah dapat menghasilkan foto inframerah yang bekerja berdasarkan pancaran objek dapat digunakan untuk membuat lukisan panas dari suatu objek. Panas dari suatu objek tersebut dapat digunakan untuk mengetahui pada zona bagian mana menghasilkan panas yang berlebihan sehingga dapat dilakukan perbaikan pada objek tersebut. Yaitu pada bidang industri. Pada bidang industri, sinar inframerah dapat digunakan untuk seperti pada kelistrikan. Pada kelistrikan, sinar inframerah dapat dimanfaatkan untuk membuat remote control untuk TV atau AC, lampu pijar,
Memiliki manfaat, sinar inframerah ini juga memiliki dampak tersendiri bagi kehidupan manusia. Di antaranya, yang pertama adalah kulit terbakar. Karena jika seseorang menggunakan atau terpapar sinar inframerah ini secara terus-menerus atau terlalu sering menggunakan suatu alat yang menggunakan sinar inframerah ini akan menimbulkan rasa panas di kulit karena efek dari sinar inframerah ini. Yang kedua ada kanker kulit. Kanker kulit ini terjadi karena sinar inframerah ini bisa merusak pigmentasi kolagen dan memunculkan pigmentasi kolagen sehingga memunculkan flek hitam sebagai tanda awal permulaan munculnya kanker kulit. Yang ketiga ada kerusakan retina karena sinar inframerah ini dapat menembus retina. Yang keempat dapat menimbulkan penuaan dini di diri kita jika terlalu sering terpapar oleh sinar inframerah. Sinar inframerah dalam teknologi. Sinar inframerah dalam teknologi dapat dimanfaatkan di beberapa bidang. Yang pertama, seperti bidang kesehatan. Sinar inframerah dapat digunakan oleh para dokter untuk mendiagnosis seorang pasien menderita penyakit apa. Yang pertama, seperti gelang kesehatan dan termometer inframerah. Gelang kesehatan tersebut memanfaatkan sinar inframerah. Inframerah dalam gelang tersebut dapat berperan untuk membersihkan seperti kotoran atau racun yang ada di tubuh pada manusia. Sehingga racun dapat dikeluarkan dari tubuh oleh gelang tersebut dengan bantuan gelang tersebut. Dalam termometer inframerah dapat digunakan untuk fungsi pemantauan suhu. Contohnya yaitu digunakan untuk mendeteksi awan. Inframerah ini juga dapat digunakan untuk memeriksa suhu dan titik panas peralatan mekanika atau listrik. Dan juga dapat digunakan untuk mengukur suhu pasien tanpa menyentuh pasien tersebut. 2. Ada lampu inframerah. Lampu inframerah ini umumnya digunakan pada bidang kedokteran, yaitu dimanfaatkan oleh para dokter untuk mengobati rasa nyeri sendi, nyeri otot, vasodilatasi jaringan, spastisita sendi, atau kram, dan lain sebagainya. Lampu sinar inframerah ini juga tergolong dalam alat fisioterapi yang memanfaatkan sinar inframerah yang diterapkan ke lampu dan diarahkan ke tubuh manusia yang akan mengobati rasa nyeri, kram otot, vasodilatasi jaringan, atau spastisita sendi. Namun, penggunaan lampu ini juga disarankan untuk tidak terlalu lama karena dapat merusak permukaan kulit. Di bidang komunikasi, sinar inframerah dapat digunakan atau dimanfaatkan pada alat-alat sebagai berikut. Yang pertama ada night scope atau perangkat penglihatan malam. Pada umumnya, perangkat ini digunakan untuk melihat suatu objek atau tempat yang sangat minim cahaya, sehingga memerlukan suatu alat untuk bisa melihat dengan jelas suatu objek atau tempat tertentu. Ada remote control TV atau AC. Sensor penerima mengubah sinyal cahaya inframerah menjadi sinyal listrik yang menginstruksikan mikroprosesor sesuai dengan perintah. Ada face recognition atau teknologi keamanan yang ada di HP. Di sini, HP akan mengambil wajah pemilik HP tersebut dengan kamera inframerah yang akan digunakan sebagai keamanan pada HP tersebut. Akhir yaitu ada kamera inframerah. Dalam kamera inframerah ini, sinar inframerah dimanfaatkan dalam kamera untuk mengambil suatu gambar atau objek
tertentu yang dalam keadaan gelap gulita, yaitu dalam keadaan yang sangat minim cahaya. Dalam kamera CCTV terdapat satu elemen penting yang dapat meningkatkan kinerja CCTV dan juga performa CCTV. Sinar inframerah dalam CCTV digunakan untuk mengadaptasi gambar yang tidak dapat terlihat jelas di tempat yang gelap yang sejatinya tidak dapat ditampilkan di layar monitor. Yaitu dalam bidang kemiliteran. Dalam bidang kemiliteran, sinar inframerah dapat dimanfaatkan pada alat pemanduan inframerah atau rudal pencari panas. Pemanduan inframerah adalah sistem pemanduan senjata pasif yang memanfaatkan emisi cahaya inframerah dari target untuk melacak dan mengikuti, yaitu di bidang astronomi atau di bidang luar angkasa. Yang pertama digunakan pada satelit dan yang kedua pada teleskop astronomi.